Halo semuanya, tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Tetap bersama dengan saya, Bu Melati Agnia Fato Isya, dalam pembelajaran unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita sering mendengar pepatah singkat, buku adalah jendela dunia. Membaca buku dapat memberikan kita banyak informasi mengenai apapun yang ingin kita ketahui. Terdapat dua jenis buku yang dapat dijadikan bahan bacaan, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi, apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Mari belajar bersama dengan saya pada materi pembelajaran kali ini. Disimak ya videonya. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Lalu sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi memiliki ciri menggunakan gaya bahasa konotatif, bersumber dari imajinasi seorang penulis, bersifat hayalan dan berbentuk rekaan, karena hanya untuk menyajikan perasaan atau yang diinginkan oleh penulis. Buku non-fiksi memiliki ciri menggunakan gaya bahasa denotatif, bersumber dari data yang nyata, bersifat tidak rekayasa, dan berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna untuk para pembacanya. Unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi memiliki 7 unsur. Yang pertama, sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan terakhir penyajian alur cerita. Buku non-fiksi memiliki 7 unsur. Yang pertama, sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan cerita buatan yang bersifat imajinatif dan bahasanya kiasan. Buku non-fiksi dikumpulkan berdasarkan data real yang informatif dan bahasanya lugas atau denotatif. Contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi terdapat beberapa contoh. Yang pertama dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang keempat drama, yang kelima puisi, dan terakhir komik. Contohnya dapat kalian lihat pada tampilan layar. Dan buku non-fiksi terdapat beberapa contoh, yaitu buku biografi, buku literatur, buku pendamping, dan buku motivasi. Contohnya juga dapat kalian lihat pada tampilan layar. Baik, semoga video pembelajaran tentang materi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dapat kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat langsung menerapkan apa yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih.